hari keberuntungan mak ini. Jadi kan ceritanya Wak tiba-tiba pulang belikan ini sawi pahit. Jadi ini bawanya semalam. Jadi kan mak takut busuk lah kan. Kurang cantik nih, tapi udah lumayan lah ya kan. Jadi ini mak layukan. Di sini gak ada matahari pula ya kan. Jadi ini mau mak angin-anginkan di luar biar layu dia. Jadi ini mak lepas-lepas dulu nih, dipisah-pisah kan lebih cepat layu ya. Nah, ini tujuannya dilayukan nih mak mau bikin ini sayur asin atau kimchi ya. Jadi ini mak mau bawa keluar ke kebun dulu, mau dijemur dulu di bawah sinar matahari. Nah jadi ini sayur asin yang udah mak layukan, jemur matahari ya. Ini dicuci bersih. Terus ini kalau ada yang besar-besar nih mak potong-potong aja. Terus ini seperti bikin kimchi juga ya. Ini ditaburi sedikit garam. Terus ini lanjut di layer dikasih garam. Nah jadi ini udah digarami semua supaya sayurnya nanti asem. Ini dikasih asem potong karena cuma dikit aja, mak kasih satu aja ya. Ini ditekan. Nah terus ini dikasih air bilasan beras ya. Jadi bilasan yang pertama itu udah mak buang. Ini kita pakai bilasan yang kedua karena bilasan yang pertama itu kan debu apa ya. Jadi kita pakai aja yang bilasan kedua ini. Udah gini aja. Terus ini dikasih pemberat gitu supaya semuanya terendam. Terus ini ditutup plastik ya, atau dikasih tutup gitu. Dibiarkan aja di meja dapur 2-3 hari. Nanti dia terjadi fermentasi itu ya. Nah jadi ini sayur asinnya ini ya, mak pakai pemberatnya kayak gini aja karena dikit aja sih. Jadi mak bikinnya hari Jumat. Terus hari ini hari Rabu. Jadi 5 hari ya. Nah ini nampak udah jadi. Ini aromanya juga udah aroma sayur asin. Nah ini kita lihat ya dalamnya. Nah ini nampak ya udah jadi sayur asin. Ini kalau kita keringkan. Nah ini mak mau kasih tips ya. Ini caranya mak bikin sayur asin ini ala Tarzan. Jadi waktu mula-mula kan mak kasih garamnya dikit. Soalnya mak pernah pengalaman bikin sayur asin ya. Asinnya minta ampun. Terus ini mak kan mula-mula taburi garam dikit. Terus kalau habis taburi garam dikit, terus kita taruh ini air beras dan ternyata sayur asinnya bukannya mati layu seperti ini, malah mekar kalau dipegangin keras. Berarti dia kurang garam. Jadi kalau kejadian seperti itu diiniin, ditambahin lagi garamnya. Jadi kalau udah ditambahin garam terus dia layu seperti ini, berarti garamnya udah pas, udah cocok gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita taruh garam terus kita taruh air beras, habis itu kita kasih pemberat supaya dia berat dan tenggelam ya. Tahu-taunya besok-besok dia ini loh, kayaknya air berasnya kurang. Wah, terus kita cuci beras ya, kita tambah lagi air berasnya, itu juga boleh, nggak napa-napa sih. Nah, jadi ini semuanya nampak ya udah jadi nih. Nah jadi ini kalau mak bikin sayur sup atau apa kan,
pada kurang berminat itu. Jadi ini mak mau lanjutkan bikin ini ya, manisan sawi asin yang rujak itu khas Medan. Nah, jadi ini kita mau lanjut. Jadi ini kalau misalnya mau ditambah harinya lagi, nggak mau lanjut lagi ya, boleh. Nah, jadi kalau misalnya udah di ini, udah dikasih garam, taunya direndam air beras malah mekar dia ya, ditambah garam lagi, boleh diiniin, boleh tangan kita masuk terus remasin dia biar ini layu daunnya ya. Nah, ini kita buang aja. Ini kalau mau disimpan tuh kayaknya bisa dalam keadaan kering begitu ya, bisa disimpan 3-4 hari. Kalau kelamaan dia juga ini loh, berjamur ya. Nah, jadi ini sawi asin yang udah jadi ini, kita mau jadikan manisan sawi asin seperti yang dijual di tukang tenteng itu. Tukang tenteng di Medan itu artinya tukang jual rujak, tapi rujaknya bukan rujak seger, dia tuh rujak buah-buahannya itu udah diproses gitu ya. Nah, itu tenteng namanya kalau di Medan. Jadi ini mak mau jadikan manisan sayur asin yang tenteng itu, terus nanti ini dimakannya pakai bumbu rujak tenteng itu juga enak sekali. Orang Medan pasti tahu lah itu. Nah, ini yang udah jadi ini kita cuci ya, cuci beberapa kali. Jadi dari sisa-sisa air rendaman itu, seperti kita kalau mau masak sayur asin itu kan kita cuci juga ya. Nah, ini kita cuci juga. Cuci terus keringkan gitu. Nah, jadi ini kan udah dicuci, udah bersih. Jadi caranya ini mau kita potong-potong, ini kan dia besar ya, jadi ini perasnya yang kering ya. Nah, ini yang udah kering nih contoh ya, mak kasih contoh. Jadi ini kan besar sekali, jadi kayak mana nih mau dijadikan manisan kan, kayak besar-besar kali. Jadi ini kita potong ya, ini dipotong kecil-kecil. Nah, ini mak potong 4, terus ditarik aja daunnya itu gak apa-apa, tarik aja. Panjang-panjang lah dia kan, kayak rambut. Jadi ini ya, yang udah kayak gini, udah panjang gini, kita lipat, terus diiniin, disimpulin gitu, dibikin simpul. Jadi dia, nah nanti ini kalau udah jadi manisan ini, tinggal kita colekkan ke bumbu rujak nih, dimakan nih enak sekali nih ya. Nah, jadi ini kita selesaikan, kita belah-belah, terus kita bikin simpul-simpul kayak gini, terus ini disimpulkan kemari nih. Jadi teman-teman kalau bikin sayur asin ini ya, kadang kalau terutama kalau tinggal di luar negeri ini ya, mau bikin asam itu susah sekali, makanya Mak Butet taruh itu asam potong. Tapi kalau udah taruh asam potong itu terasa kurang juga ya, kurang asam juga ya. Itu waktu kita misalnya mau masak jadi sup ya, kita bisa tambahkan lagi asam potong supaya terasa asam. Nah, kalau bagi yang mau bikin manisan gitu, kita potong dikit, kita rasakan. Kalau terasa kurang asam, boleh kok kita tambahin ini cuka ya. Karena pengasaman di negeri dingin ini entah kenapa susah sekali, kayaknya bakterinya nggak mau tumbuh sempurna gitu. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu dibikin ini bisa asam sekali ya. Nah, jadi ini kita gulung semua jadi begini ya. Jadi nanti udah kita gulung semua, kita masukkan ke sini, kita ini peras lagi airnya biar kering dia ya. Kita selesaikan semua. Terus ini mau ingatkan ya, waktu mencuci sawi asin ini ya,
cucian terakhir pakai air minum ya. Nah ini kalau ininya udah kering, ini mak layer ya, layer di kotak plastik gitu. Terus kita layer gitu satu-satu. Terus dikasih cabai biar ada pedas-pedasnya gitu ya. Terus ini habis satu layer gitu ditaburi gula. Agak banyakan gulanya, namanya bikin manisan. Terus ini ada ruang kosong gitu, di layer lagi. Terus iniin dikasih cabai lagi. Layer terakhir ya, layer terakhir ini dikasih gula gitu. Nah ini gak usah diaduk ini. Jadi tadinya waktu belum kita bikin taruh apa gula gitu, waktu kita potong kan kita rasakan sawi asin kita ini ya, apakah cukup asem. Nah, jadi kalau bikin di Indonesia biasanya asem itu. Jadi kalau bikin di sini mak rasa kurang asam. Kalau kurang asam nih boleh dikasih sedikit cuka ya. Jadi ini kita mau kasih sedikit cuka. Ini mak mau kasih ini cuka 2 sendok teh, ditabur aja gitu, nanti tercampur sendiri. Nah jadi ini kalau udah dikasih cuka ini tinggal kita iniin aja, dikasih tutup ya. Nanti jangan khawatir ya, dia keluar airnya sendiri. Nanti kita nih masukkan ke kulkas. Nanti 2-3 hari itu udah bisa dimakan ya. Nah jadi ini manisan kimchi-nya ini, atau manisan sayur asin ya. Ini sudah jadi ini, dan ini udah mak tes ini rasanya persis dengan yang dijual di pasar rame ini.